wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Nah, mungkin sebelum mulai pembelajaran ya, boleh berdoa dulu dipimpin oleh Hairan. Sebelum kita mulai pembelajaran, maka baiknya kita berdoa dalam hati dimulai. Berdoa selesai. Oke, Ibu absen terlebih dahulu ya. Rahma Maulida, Putri Nuri, Tisha Nur Haliza, Tania, hadir. Oke, hadir semua ya. Sebelumnya kalian kan sudah mempelajari ya transformasi geometri waktu di SMP gitu ya, mengenai translasi, dilatasi, refleksi dan rotasi. Nah, coba perhatikan gambar yang ada di depan ini. Ini kan termasuk ke apa? Transformasi geometri apa? Pencerminan ya, berarti refleksi. Sebutkan ciri-ciri dari refleksi. Boleh, Rahma? Ya, ciri-ciri dari refleksi apa saja? Ciri-cirinya, bayangan suatu bangun yang dicerminkan memiliki bentuk dan ukuran yang sama dengan aslinya. Ya, betul. Terus? Bayangan bangun pada cermin saling berhadapan dengan bangun aslinya. Ya, betul ya. Nah, ini tentunya berkaitan dengan materi yang akan Ibu bahas hari ini tentang refleksi ya. Namun ada kaitannya dengan matriks. Nah, di sini ada tujuan pembelajaran ya. Melalui metode ceramah, peserta didik dapat menjelaskan definisi refleksi dengan benar. Melalui metode ceramah dan diskusi kelompok, peserta didik dapat melakukan refleksi pada titik dan garis menggunakan operasi hitung matriks dengan Jepang. Melalui contoh penggunaan aplikasi GeoGebra, peserta didik dapat menggunakan aplikasi GeoGebra untuk melakukan refleksi pada titik dengan benar. Nah, ini adalah materi yang akan kita bahas apa saja. Ada definisi, ada pencerminan terhadap sumbu X, ada pencerminan terhadap garis Y sama dengan S, dan ada contoh soal menggunakan aplikasi GeoGebra. Tadi kan sudah memahami ya apa itu refleksi gitu ya. Refleksi itu apa? Pencerminan gitu ya. Jadi definisi dari refleksi ini yaitu transformasi yang menggunakan titik menurut sifat-sifat cermin. Tadi kan sudah disinggung ya oleh Rahma gitu. Jadi salah satu sifat dari cermin itu saling berhadapan namun tetap kongruen gitu ya. Bisa dilihat pada gambar di sini gitu ya. Ini saling berhadapan tapi tetap kongruen ya, sama ukurannya. Selanjutnya ada pencerminan terhadap sumbu X. Nah, kan kalau waktu di SMP itu diajarkannya itu untuk mendapatkan hasil bayangan itu menggunakan pemetaan ya. A, X, Y dicerminkan terhadap X itu didapat X negatif Y gitu. Nah, kalau di sini itu kita kaitkan dengan matriks gitu ya. Kalau dengan matriks itu bentuknya seperti ini. X aksen, Y aksen sama dengan 1, 0, 0, 1 dikali X, Y. Nah, kenapa ininya ordonya 2 kali 2 gitu ya? Karena pencerminan ini mempertahankan dari titik asalnya gitu. Berbeda dengan dilatasi yang kemarin gitu, kan itu ditambah ya. Dan ordonya juga 2 kali 1 gitu. Nah, terus kenapa ininya 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1? Nah, itu dari kita ini ya. Nah, tadi kan sudah didapatkan X aksen tuh pencerminannya itu X ya. Terus Y aksen itu negatif Y. Kita substitusikan itu kepada bentuk matriks ini gitu. Nah, karena tadi Ibu sudah singgung ordonya harus 2 kali 2, kita misalkan juga untuk ordo matriksnya itu ada A, B, C, D dikalikan dengan X. Nah, ini didapat 2 persamaan ya. X sama dengan kalian juga sudah belajar ya mengenai operasi hitung matriks gitu. Didapat persamaannya yaitu ini berapa? AX ditambah BY. Nah, ini untuk persamaan 1 gitu. Jadi A kali berapa ditambah B kali berapa untuk menghasilkan X. Berarti didapat berapa? A-nya berarti 1 ya? 1 kali X ditambah. Nah, untuk menghasilkan X berarti B-nya itu harus 0. 0 dikali Y. Nah, didapat ini X ya. Nah, ini tuh berlaku juga untuk Y aksen ya. Ini tuh dicarinya sama seperti ini. Kita buat persamaan dulu, lalu setelah itu kita hitung dan didapatkan untuk
Y aksennya itu negatif 1 gitu. Maka didapat ini matriksnya itu 1, 0, 0, min 1. Nah, selanjutnya ada contoh. Nah, ini ada contohnya pada titik dan pada garis. Yang pertama ini pada titik terlebih dahulu. Tentukan koordinat bayangan titik B 1,4 jika dicerminkan terhadap sumbu X. Oke, diketahui tadi apa? Koordinat bayangan titiknya berapa? 1,4 gitu. Ditanyakan, tentukan koordinat bayangan tersebut. Jadi kita langsung jawab. Kita masukkan ya rumus yang tadi berapa? X aksen Y aksen. Matriksnya berapa? 1, 0, dikalikan dengan titiknya. Titiknya berapa? 1. Nah, ini hasilnya berapa? 1. Terus didapat hasil bayarnya 1, 4. Nah, untuk yang nomor 2 ini yang pada garis, boleh kalian kerjakan di rumah ya minggu depan, nanti kita akan bahas. Ini sama seperti yang pertemuan sebelumnya pada materi translasi gitu ya. Jadi kita cari dulu nilai X aksen Y aksennya, lalu substitusikan kepada kesamaan. Untuk lebih jelasnya nanti Ibu contohkan di pencerminan jenis yang lain gitu. Nanti yang garis Y sama dengan X gitu. Nah, ini ada pencerminan terhadap garis Y sama dengan X. Nah, seperti yang telah kalian ketahui pada waktu SMP ya, untuk pemetaannya itu AX Y dicerminkan terhadap garis Y sama dengan X, didapatkan hasilnya Y X gitu ya. Ini juga kalian tentunya sudah mengetahui dari mana sih gitu ya bentuk ini didapat gitu. Nah, untuk bentuk matriksnya juga sama. Kenapa ini 0110? Kita bisa cari menggunakan seperti ini ya untuk membuktikannya gitu ya. Sama. Langsung saja ya ke contoh. Nah, di sini juga sama, ada pencerminan pada titik dan garis juga. Ibu akan menjelaskan yang garis. Tadi kan udah ya yang titik terhadap sumbu X gitu. Sekarang ke yang garisnya. Oke. Nah, diketahui yang diketahuinya apa ini? Persamaan bayangan garis 2X min Y tambah 3 sama dengan 0. Ditanyakan, tentukan persamaan bayangan garis tersebut. Tadi bentuk matriksnya itu apa? Kalau yang terhadap garis Y sama X 1, 0, 1, 1, 0. Dikalikan, karena ini garis ya, berarti kan semua titik yang ada pada garis tersebut dicerminkan. Ini tetap di XY. Ini jadi berapa? 0 tambah Y. Terus ini X tambah 0. Dan didapat berarti Y X. Nah, kita udah dapat ya nilai X aksen Y aksennya, kita substitusikan ke persamaannya. Tadi persamaannya berapa? 2X min Y tambah 3 sama dengan 0. 2 X-nya tadi berapa? Udah diketahui? Untuk X-nya tadi berapa? Udah diketahui? Y ya. Untuk Y-nya berapa? X ditambah 3 sama dengan 2Y min X tambah 3 sama dengan 0. Jadi bayangannya itu min X tambah 2Y tambah 3 sama dengan 0. Nah, ini adalah persamaan bayangan garis terhadap garis Y sama dengan X. Nah, selanjutnya ada contoh menggunakan aplikasi GeoGebra ya. Ini pada titik namun dengan bangun datar.
terhadap garis Y sama dengan X. Oke. Tadi diketahuinya itu sebuah segitiga ya, dengan titik A-nya itu negatif 4,2. Nah, kalian kan bisa lihat ya, ini adalah tampilan dari aplikasi GeoGebra-nya. Nah, setelah itu kalian tentukan titik-titik pada bangun datar tadi yang telah diketahui menggunakan ini poligon. Kita plot ya titik-titiknya. Tadi kan titik A-nya itu negatif 4,2 seperti ini. Terus titik B-nya itu negatif 2,5. Terus untuk C-nya itu negatif 2,2. Nah, udah didapat ya bentuk segitiganya. Setelah itu kita masukkan, kita ketik. Tadi kan terhadap Y sama dengan X ya. Kita input, kita masukkan ke ini input yang di bagian menu ini ya. Tadi Y sama dengan X. Nah, didapat ya untuk garisnya ini Y sama dengan X-nya. Lalu setelah itu kita cerminkan segitiga ABC ini terhadap garis Y sama dengan X. Menggunakan apa? Menggunakan ini ya. Reflect about line gitu. Jadi direfleksikan terhadap garis ini. Kita pilih. Lalu setelah itu kita pilih segitiganya. Lalu kita juga pilih garisnya, kan tadi terhadap garis Y sama dengan X ya. Nah, didapat bahwa hasil bayangan dari segitiga ABC itu ini A aksen, B aksen, dan C aksen. Dengan A aksennya itu 2,-4, B aksennya itu 5,-2, dan C aksennya itu 2,-2. Semuanya paham tidak dengan penjelasan ibu ini? Oke, sekarang coba kita latihan soal ya menggunakan LKPD. Ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Ini untuk soal nomor 1, ini untuk soal nomor 2, dan ini untuk soal nomor 3. Boleh? Coba baca terlebih dahulu, pahami, terus kalau ada yang tidak mengerti boleh tanyakan kepada ibu ya. Bisa baca? Aku yang baca. Hah? Enggak, maksudnya tuh kalian pahami dulu, baca dulu, baru kerjakan. Kalau ada yang nggak dipahami boleh ya tanyakan saja kepada ibu. Kelompok Amel. Untuk sendiri aja. Gimana paham? Ya, benar. Belum panjang. Ujiannya berarti begini dulu.
kan dia deh. Fokusnya nih. Musuh gue kenapa kan dia apa sih? Satu udah mulai ya depan. Kenapa kan dia? Ngomong musuh gue kan dia. Nah, kenapa kan dia? Ini ada. Ya, bisa. Mata PR maju terus. Kita ketua kelompok. Ya rumah. Iya, yang nomor 3 udah belum? Kenapa nomornya gitu? Tahu sih jadi. Ngomong yang lain ya. X, Kan terhadap X. Ya tadi. Oh, benerin. Wow. Iya gak sih? Boleh untuk akhiran dijelaskan kepada teman-temannya. Oke, jadi oke, burungnya tuh terbang di koordinat 7,4. Ya, terus. Kenapa sih, Bang? Ya, betul. Terus Perhatikan. apa tadi? Jika permukaan danau dianggap sebagai sumbu X, tentukan koordinat bayangan burung yang tampak di permukaan air. Nah, karena ini terhadap sumbu X, maka rumusnya sama kayak yang tadi yang contoh pertama. Jadi matriksnya 1, 0, 0, min 1 dikalikan pada yang tadi koordinatnya 7,4. Hasilnya 7 sama min 4. Ya, betul ya. Boleh tepuk tangan untuk akhiran. Ini nomor 3 udah belum? Udah jaki buku kok udah. Dah. Mbak, coba jelaskan ya ke teman-temannya ya. Lagi menawar Persamaan awalnya kan Jaki. Berapa? diketahui persamaan awalnya itu 3x min 2y min 1 sama 0. Ditanyakan tentukan persamaan bayangan garis. Jawab. Ini apa tadi teh? Bentuknya x aksen sama y aksen itu sama dengan matriks 0 1 1 0 dikali dengan xy. Nah, hasilnya itu kan x aksen y aksen itu y sama x. Berarti x aksennya sama dengan y aksen sama dengan x. Kemudian disubstitusikan ke persamaan ini didapat hasilnya ini. Ya, betul ya untuk jawabannya. Boleh tepuk tangan. Nomor berapa belum? Belum ya? Ibu udah ini ibu. Ini bawahnya belum. Coba. Kan masih ada. Oh, jadi bawah ini. Nah, untuk nomor 3 itu PR-kan saja ya. Sekaligus sama tadi 2 contoh soal yang tadi yang belum Ibu bahas gitu. Oke, tadi kita belajar tentang apa aja? Boleh, Amel? Tadi kita belajar tentang apa aja? Refleksi. Ya, refleksinya apa aja? 1 menit. Transformasi geometri refleksi. Ya. Ibu. Pertama itu definisi, yang kedua refleksi pada titik dan garis menggunakan operasi hitung matriks, yang ketiga GeoGebra. Ya, betul ya. Nah, kalian sudah memahami materi untuk hari ini? Insya Insya Allah paham ya. Oke, mungkin sebelum Ibu tutup, boleh ya untuk berdoa terlebih dahulu, ya. Oke, karena sudah selesai, maka ini kita berdoa kembali, berdoa dalam hati mulai. Berdoa selesai. Nah, untuk pertemuan selanjutnya, kita akan membahas refleksi juga ya, karena refleksi itu masih banyak jenisnya. Ini tadi baru 2 ya yang Ibu jelaskan. Mungkin cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.